Kalau di Hollywood punya Marvel dan DC, Indonesia juga punya rumah produksi spesialis para superhero. Sebut saja ada Bumi Langit Universe dan Satria Dewa Semesta. Seperti halnya Marvel yang menayangkan sejumlah aksi heroik para pahlawan lokal negaranya seperti Captain America, Universe Indonesia juga punya jagoan lokal khas Indonesia banget seperti Gatot Kaca dan juga Arjuna. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are, dan di segmen ini ada beberapa film-film superhero garapan Indonesia yang gue saranin buat kalian semua. Tapi sebelum masuk ke list filmnya, seperti biasa buat siapapun yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Dan kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke list filmnya. Di film pertama ini karakternya merupakan seorang tokoh komik ciptaan Hasmi dan merupakan film pembuka dari semesta superhero atau jagoan Indonesia, yaitu Jagat Sinema Bumi Langit. Gundala mengisahkan tentang Sancaka yang hidup sebatang kara tapi memiliki kekuatan setelah sebelumnya dia tersambar petir. Berbagai cara dan pekerjaan dilakukannya demi bertahan hidup. Terlebih kondisi bumi tepatnya dia berpijak sedang nggak baik-baik saja karena banyak terjadi ketidakadilan. Sancaka terus mengamati bahwa ada banyak orang-orang kecil seperti dirinya yang tertindas. Alasan inilah yang membuatnya untuk menetapkan diri sebagai Gundala. Demi melindungi orang-orang tertindas, Sancaka meminta bantuan Wulan dan Pak Agung untuk belajar mengendalikan kekuatan petirnya itu. Gundala yang merupakan sebuah film pembuka dari Jagat Sinema Bumi Langit yang bertabur bintang itu tentu membuat ekspektasi penontonnya sangat meningkat. Apalagi ada nama besar Joko Anwar yang selalu membuat film-film yang berkualitasnya itu. Secara keseluruhan, ekspektasi penonton mungkin cukup terpuaskan, walaupun ada beberapa masalah khususnya pada bagian editing yang sedikit kurang smooth aja. Tapi untuk pembangunan universe, walaupun banyak banget karakter yang dimunculkan dalam Gundala ini, itu juga berjalan cukup solid. Terlebih pada bagian akhir film yang akan membuat penontonnya berdecak kagum karenanya dan gak sabar untuk menyaksikan film-film selanjutnya itu. Gundala yang perdana pada 29 Agustus 2019. Film superhero pertama yang berhasil mencuri perhatian semua penikmat film ini berhasil di rating IMDb sebesar 6,1 dari 5.000 pengguna akun serta dilabeli remaja. Filmnya dibintangi pemeran-pemeran yang cukup luar biasa serta mengambil jagoan ikoniknya Indonesia sendiri. Bahkan sebelum penayangannya aja film yang satu ini banyak banget dinanti-nanti oleh penggemarnya. Satria Dewa Gatot Kaca mengisahkan tentang titisan superhero legendaris di era modern yang kisahnya diambil dari literatur pewayangan India serta Indonesia. Berlatar kisah di tahun 2006, Arimbi mendapat musibah karena harus ditinggal oleh suaminya yaitu Pandega karena satu alasan tertentu. Dia harus bertahan hidup di rumahnya itu bersama anaknya yang masih bayi bernama Yuda. Diketahui Arimbi masih menyimpan benda pusaka yaitu Braja Musti dan dia jaga baik-baik. Suatu hari Arimbi diserang Gen Kurawa yang ingin merebut Braja Musti itu. Akibat kejadian itu Yuda yang sudah beranjak dewasa ingin membalaskan dendamnya pada Gen Kurawa. Jujur, di film ini semua cast-nya sudah berusaha untuk tampil maksimal, terutama Rizky Nazar dan juga Omar Daniel. Mereka berdua di film ini benar-benar keren banget. Akan tetapi untuk sebuah kisah awal superhero dari dunia yang baru, terlalu banyak informasi yang dipadatkan dalam film berdurasi kurang lebih 2 jam ini. Narasinya dikisahkan terburu-buru dan belum lagi dengan banyaknya karakter yang membuat ceritanya ini jadi lebih tumpang tindih. Padahal kostum Gatot Kaca sendiri sudah memenuhi ekspektasi dan itu juga keren banget menurut gua. Mewah, megah, dan juga elegan. Satria Dewa Gatot Kaca tayang perdana pada 9 Juni 2022. Film superhero yang dibintangi aktor-aktor keren ini ternyata berhasil di rating IMDb sebesar 5,4 dari 400 pengguna akun serta dilabeli remaja. Untuk menyaingi Marvel Cinematic Universe, Indonesia juga memiliki Jagat Sinema Bumi Langit dengan deretan superhero-nya yang gak kalah menarik. Diawali dengan Gundala pada tahun 2019 lalu, semesta pahlawan super lokal ini kembali hadir melalui film keduanya di segmen ini. Sri Asih mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang terkenal kuat dan menjadi profesional fighter di bawah naungan ibu angkatnya bernama Alana. Akan tetapi hadirnya ancaman baru dari Dewi Api dan salah satu panglimanya membuat Alana harus bertindak sebagai penerus kekuatan Dewi Asih yang lebih dikenal sebagai Sri Asih.
Secara premis, Sri Asih tampil sebagai original story dengan karakter yang benar-benar gokil. Hal ini membuatnya serupa dengan Gundala walaupun secara penulisannya terasa lebih baik bila dibandingkan dengan film tersebut. Salah satunya karena film arahan UPI ini ingin memberikan fokus pada latar belakang dari Alana dan lore terkait dengan Dewi Asih sendiri. Untuk penampilan Pevita sendiri di film ini gila goks banget pokoknya. Karakternya benar-benar cocok diperankan olehnya. Apalagi pemeran-pemeran yang lainnya juga tampil cukup solid seperti Reza Rahardian yang tampil misterius, Dimas Anggara sampai Jeffrey Nicole yang sedikit kocak. Sri Asih masih menjadi film superhero terbaik sampai saat ini versi gua sendiri. Sri Asih tayang perdana pada 17 November 2022. Film action yang wajib banget kalian tonton karena memiliki banyak kelebihan ini dan di rating IMDb sebesar 7,5 dari 300 pengguna akun serta dilabeli remaja. Film yang diadaptasi dari seri novel populer Wiro Sableng karya Bastian Tito yang ditulis sejak tahun 1967. Apalagi film ini didukung oleh suntikan dana serta peran dari Vogue International Production yang pasti memberikan sesuatu yang lebih beda dan besar dari film Indonesia biasanya. Wiro Sableng Pendekar Kapak Geni 212 mengisahkan tentang Wira Saksana yang sejak kecil sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Wira kemudian diasuh dan dididik oleh seorang guru silat yang dikenal dengan Gendeng. Perlahan tapi pasti Wira kemudian tumbuh remaja hingga dewasa dan mulai menguasai ilmu-ilmu silat yang diberikan gurunya itu. Wira kemudian berganti nama dan dikenal dengan Wiro Sableng karena nggak kalah gila dari gurunya itu. Film ini memaparkan jalan cerita yang sederhana dan cukup mudah untuk dimengerti. Alur yang ada juga nggak sulit untuk ditebak dan memberikan kesan bahwa alur yang ada berjalan begitu cepat sehingga nggak membosankan sama sekali. Hal tersebut bisa menjadi kelebihan ataupun kelemahan dalam film ini. Karena kisahnya baru berjalan sekitar 30 menitan aja sudah nampak film ini ke depannya mau seperti apa. Penggambaran konflik dan karakter yang sebenarnya krusial juga sangat nggak terlihat sehingga membuat cerita ini berjalan apa adanya. Jalan cerita yang mungkin sederhana namun mudah ditebak ini tentu aja ditutupi oleh para pemeran yang tampil cukup memuaskan. Sebut saja di sini ada nama Wiro Sableng yang diperankan oleh Vino Gebastian. Wiro Sableng Pendekar Kapak Geni 212 tayang perdana pada 30 Agustus 2018. Film yang didukung oleh beberapa sinias luar ini tentunya berhasil di rating IMDb sebesar 6,9 dari 1000 pengguna akun serta dilabeli remaja. Film garapan YouTuber dan mencoba mengibarkan sayapnya untuk menjadi aktor sekaligus sutradara di filmnya sendiri. Dan alhasil kalian harus nonton full film yang gua rekomendasiin kali ini. Asyapmen mengisahkan tentang Zul yang kali ini membawa kita ke dalam hidupnya yang terus bermimpi untuk menjadi superhero. Dari kecil, Zul terus bercita-cita menjadi superhero semenjak ayahnya bercerita tentang pahlawan yang membawa kemerdekaan di Indonesia. Hal itu mulai menunjukkan jalannya saat Kiara datang ke kampung dan selamatkan Zul. Memang sulit menjadi debut yang langsung menempati posisi tertinggi. Sutradara bagaikan otak penggerak dan pemeran utama bagaikan nyawa untuk sebuah film. Atta Halilintar mengambil gebrakan yang sangat berani dalam karirnya ini. Sebuah karya yang patut diacungi jempol, tapi nampaknya sangat terlihat eksekusi akhir yang kurang greget menjadikan superhero ini kurang begitu banyak diminati oleh para penggemarnya. Genre komedinya juga dieksekusi sangat nanggung dan banyak candaan yang bisa gua katakan absurd. Asyapmen tayang perdana pada 17 November 2022, salah satu karya YouTuber dan diisi oleh beberapa bintang Indonesia juga. Film ini di rating IMDb sebesar 3,1 dari 200 pengguna akun serta dilabeli semua umur. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film superhero garapan lokal yang dijamin gak kalah seru dari film-film tetangga. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.